Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aminah Sanafezin dari kelas 3D D4. Saya akan mengerjakan soal Genkoplis 1164. Jadi di sini tuh ada umpan berupa liquid diumpankan pada titik laju alir 100 kmol per jam, terus yang terdiri dari 55% mol benzen dan 45 derajat mol toluen. Umpan ini akan didistilasi pada tekanan 101,32 kPa kilopascal untuk menghasilkan distilat dengan XD-nya itu 0,98, XW-nya 0,04. Diketahui reflux rasionya itu 1,3 reflux minimum. Kemudian disuruh menentukan yang A, berapa jumlah stage yang dibutuhkan secara teoritis atau N. 2. Menghitung beban panas kondensor dan beban panas boiler QC dan QR. Dan C itu jumlah stage minimum pada total reflux. Nah, di dalam soal ini kan sudah diketahui Q-nya itu sama dengan 1 karena dalam feed itu dalam fase cair jenuh. Terus pertama saya membuat diagram bloknya itu seperti ini. Jadi ada F itu 100 kmol per jam, XF-nya 0,55, XD-nya 0,98 dan XB-nya 0,04. Untuk menentukan T yang dibutuhkan secara teoritis, maka harus mencari reflux minimumnya berapa, dan untuk menentukannya itu saya menggunakan di Equilibrium 11.4.24 di halaman 717. Dan rumusnya itu seperti ini. Rm per Rm plus 1 sama dengan XD dikurangi Y aksen per XD kurangi X aksen. Nah, X aksen dan Y aksennya itu juga dicari dulu. Untuk mendapatkannya itu dari plot grafik data kesetimbangan di tabel 11.11. Dan tabelnya tak tulis ulang seperti ini. Lalu tak plot, terus diplotkan ke sini. Menghasilkan garis lengkungan seperti ini dan 45 derajatnya segini. Setelah itu langsung saya plotkan garis XF-nya ini. Dari titik XF ini ditarik ke atas sampai memotong 45 derajat dan kurva kesetimbangan. Terus karena Q-nya itu 1, maka XF-nya itu sama dengan X aksen, yaitu 0,55. Untuk mencari Y aksennya itu dari titik XD ini ya, tarik ke atas sampai 45 derajat, lalu ditarik sampai garis feed dan kurva kesetimbangan, lalu ditarik lurus ke samping, jadi mendapatkan Y aksennya yaitu 0,75. Lalu sesudah ditemukan X aksen dan Y aksennya itu langsung dimasukkan ke rumus reflux minimumnya. Jadi seperti ini. Dan hasilnya tuh 1,15. Lalu ke refluxnya kan sudah diketahui. Jadi langsung dimasukkan saja. Dan hasilnya refluxnya itu 1,15. Setelah diketahui rumus refluxnya itu langsung masuk ke rumus interceptnya, yaitu ini. Intercept sama dengan XD per R plus 1, yaitu XD nya tadi kan 0,98 per R nya sudah diketahui 1,5 plus 1, jadi langsung 0,392 diplotkan jadi 0,4. Lalu untuk menggambar garis increasing nya itu dari XD, garis XD ini ke 45 derajat, terus ditarik garisnya itu ke sumbu Y 45 derajat, jadi ke interceptnya ya dari 45 derajat ke 0,4 karena ini interceptnya. Setelah itu menggambar garis stripping. Nah, dari XY ini 0,04. Nah,
0,4 ini ditarik ke garis fit sama garis entrisnya tadi di sini. Jadi ditarik ke garis perpotongan itu dari entricing sama garis fit. Terus baru bisa menghitung stage-nya. Stage-nya berapa yang dibutuhkan, dan total stage-nya itu ada 16, dan ini sudah tak hitung sampai 16. Jadi jawabannya untuk A itu jumlah tree yang dibutuhkan secara teoritis adalah 16 stage. Terus karena jumlah stage-nya itu sudah diketahui ya, langsung saja diketahui untuk jawaban C-nya. Nah, jadi jumlah tree minimum yang dibutuhkan secara teoritis itu ada 16, yang terdiri dari 15 stage column atau condenser, dan satu stage itu reboiler. Untuk jawaban yang B itu pertama saya membuat neraca massa total, yaitu rumusnya itu F sama dengan D plus W. Karena F nya tadi sudah diketahui, jadi 100 dimasukin, jadi 100 sama dengan D plus W. Langsung aja D sama dengan 100 kurangi W, ini dijadikan persamaan 1. Lanjut ke neraca massa komponen, rumusnya F kali XF sama dengan D kali XD ditambah W kali XW. Langsung masukkan yang tadi, 100 dikali 0,55 sama dengan dari persamaan 1 D nya itu, jadi kurung buka 100 dikurangi W kurung tutup dikali 0,98 ditambah W kali 0,04. Langsung 55 sama dengan 98 dikurangi 0,98 W dan ditambah 0,04 W. Langsung dipindah ruaskan jadi minus 43 dikurang sama dengan 0,94 W. Langsung saja W sama dengan 45,75 kg mol per jam. Karena W nya sudah diketahui, langsung saja disubstitusikan ke persamaan 1, yaitu D sama dengan 100 dikurangi 45,75 sama dengan 54,25 kg mol per jam. Lalu untuk menentukan laju liquid tower yang di atas itu, yaitu L, ini laju liquidnya tower atas. Terus rumusnya itu L per D sama dengan R. Terus R nya itu reflux ratio dan sudah ditentukan, dan D nya juga sudah ditentukan, hasil masukkan, dan hasilnya 81,375. Terus setelah mencari laju liquid, lalu cari laju vapor tower atas. Rumusnya itu ini V1 sama dengan L plus D, L ditambah D. Langsung dimasukkan saja, L sudah ditentukan tadi, jadinya 81,375 ditambah 54,25, jadinya 135,625. Setelah ini kan mencari H1. Sebelumnya mencari H1 itu harus mencari delta B. Rumusnya itu di equilibrium 1164 di halaman 733 menggunakan 1161. Dan rumusnya itu ini. Lambda B sama dengan CBB kurung buka TBB dikurangi T0 kurung tutup ditambah lambda BB dikurangi CPYB kurung buka TBB dikurangi T0 kurung tutup. Dan bentukannya itu seperti ini. Jadi lambda B sama dengan CBB kurung buka TBB dikurangi T0 kurung tutup ditambah lambda BB dikurangi CPYB kurung buka TBB dikurangi T0 kurung tutup. Nah, CPB itu diambil dari heat capacity liquid. Ini 167. Terus TBB diambil dari boiling point toluene, dan 8 T0 nya itu dari boiling point benzen. Terus
lambda BB itu dari panas laten toluene, terus dikurangi CPYB. CPYB ini dari heat capacity vapornya toluene, terus T nya sama kayak tadi, jadi hasilnya itu 34.224 kJ per kilogram, jadi sama dengan ini. Lalu setelah cari lambda B, mencari H1. Sebelum H1 itu bisa dicek gambar 1111 di halaman 697. Nah, seperti ini. H1 kan itu saturated temperatur. Jadi Y1 itu sama dengan XD. Nah, untuk mencari T, jadi dari titik XD ini tarik ke atas menyinggung garis saturated liquid line. Setelah itu tarik ke samping lurus, dapatnya 82. Jadi untuk T itu didapat 82. Lalu T0 nya itu kan dari boiling point benzen. Lalu kembali ke persamaan tadi. Nah, tadi kan T nya kan dapat 82, terus T0 nya tuh dari boiling point benzen, jadi ya ini dari XD, yaitu ini 0,98 kurung buka lambda A ini dari tabel 1161 tadi kan 3820. Nah, ini latent heat vapor benzen. Terus untuk CPYA nya kan heat capacity benzen vapor. Terus T nya kan dari sebutin tadi dapatnya 82, terus lambda B nya dari ini. Lalu CPYB nya ini dari tabel 1161 juga, jadi 138,2 nih dari heat capacity liquidnya benzen. Lalu ketika sudah diketahui angka-angkanya, langsung dimasukkan seperti ini. Lalu hasilnya itu 31.072,65 kJ per kilogram mol. Setelah menemukan H1, lalu mencari HD. HD ini ada di equilibrium 1165 di halaman 732. Dan rumusnya seperti ini. Lalu jadi HD sama dengan XD kali CPA kurung buka T dikurangi 80,1. 80,1 nya tadi kan T0 sama saja, atau dari boiling point benzen. Lalu kurung tutup ditambah kurung buka 1 dikurangi XA kurung tutup CPB kurung buka T dikurangi 80,1 kurung tutup ditambah 0. Langsung saja dimasukkan angkanya tadi. XD nya itu 0,98, terus CPA nya itu dari tabel 1161 tadi 138,2. Nah, sama juga heat capacity liquid dari benzen. Setelah itu
T-nya tadi 82, terus XA-nya itu 0,98, terus CPB-nya itu juga dari tabel 1161 167,5. Ini heat capacity liquid dari toluan. Setelah itu T tadi langsung saja dimasukkan dan hasilnya 263,7 kJ per kilogram mol. Setelah ditemukan H1 dan HD-nya tadi, langsung ke rumus beban panas kondensor di equilibrium 11.6.10 di halaman 735. Nah, ini. Jadi, QC sama dengan V1 kali H1 dikurangi L kali HD dikurangi D kali HD. Tadi kan sudah diketahui semuanya. V1 tadi kan ini 135,625, H1 itu tadi 31072,65, lalu L-nya tadi 81,375, HD-nya 263,7, terus D-nya tadi 54,25. Jadi sudah dimasukkan dan hasilnya 4.178.463,85 kJ per jam. Nah, untuk yang QR, untuk suhu feed masuk atau XF-nya itu 0,55. Untuk mencari QR, pertama dicari dari gambar 11.11. Nih, tadi kan nyari saturated temperaturnya. Jadi untuk mencari saturated temperaturnya XF 0,55 bisa dicek di ini. Gambar 11.11. Dan tadi kan ini papanku. Tadi kan XF-nya kan 0,55. Jadi saya perkirakan di sini. Lalu tarik ke atas sampai menyinggung kurva saturated liquid line. Setelah itu tarik lurus ke samping. Jadi di sini T-nya didapatkan 91. Untuk XW, untuk mencari HW-nya itu mencari gambar di 1161. Nah, ini. Jadi tadi XW-nya kan 0,4. Ini sudah digarisi. Nah, udah digarisi ini. Nah, ini tarik lurus ke atas sampai menyinggung saturated liquid ini. Lalu setelah itu tarik lurus ke samping. Jadi di tengah-tengahnya sini, dan di sini saya kirakan menjadi 4.500 kJ per kilogram. Lalu untuk mencari HF-nya itu bisa dilihat dari equilibrium 1165. Jadi yang kayak tadi, tapi bedanya dia memakai feed. HF-nya ini sama dengan XF kali CPA kurung buka T dikurangi 80,1 kurung tutup ditambah kurung buka 1 dikurangi XA kurung tutup CPB kurung buka T dikurangi 80,1 kurung tutup plus 0. Jadi XF-nya tadi kan 0,55. Jadi langsung dimasukkan 0,55, T
Terus CPA nya tadi di tabel 1161 138,2, dan T nya itu kan udah diketahui tadi 91, jadi 91 dikurangi 80,1 kurung tutup, dan seterusnya sampai CPB ini juga dari tabel 1161, dan langsung hasilnya jadi 1650,097 kJ per kilogram ekiromol. Terus setelah diketahui HF-nya, langsung cari QR di Equilibrium 11.6.17 halaman 736. Nah, ini QR sama dengan DHD ditambah WHW ditambah QC ditambah dikurangi FHF. QR sama dengan DHD ini dan seterusnya. Lalu saya masukkan D nya tadi 54,25 dikali HD nya tadi yang di awal 263,7 ditambah W nya tadi kan dari awal 45,75 dikali 4.500 yang hasilnya tadi, lalu ditambah hasilnya yang ini 4178463,85, terus ditambah dikurangi 100 kali 0,55, langsung saja menjadi 4.359.589,575 kJ per jam. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah cara, mohon maaf, karena ini mengerjakannya semampu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.